satpam itu sudah memberi kesaksiannya di Polres Sudirman. Kesaksian sendiri. Seakan-akan dia tidak begitu sadar. Dia kurang sadar, taunya dia itu terhipnotis gitu. Ya, merasa dirinya karena terhipnotis. Langsung diantar. Jadi dia merasa dihipnotis, makanya dia mengantar Ya, ke ruangan. dia tidak sadar, dia mengantar, tahu-taunya sudah terbuka di lift, sudah di lantai 6. Langsung atau tidak, perkataan itu jelas-jelas menohok Limbat. Dalam analisanya yang diperkuat dengan pengakuan satpam yang menemui Limbat malam itu, Husein Ibrahim, si pemilik mobil yang diduga dicuri Limbat, dan dua wanita lainnya meyakini si pelaku yang mirip dengan Limbat tersebut telah menghipnotis si satpam untuk memuluskan niatnya mencuri mobil. Kini kasus pencurian itu sudah ditangani Kepolisian Resort Jakarta Utara dan dalam waktu dekat akan memanggil Limbat untuk pemeriksaan. Ketika semuanya sudah masuk ke dalam substansi pro justisia, maka ada hukum yang mengikat. Apabila dia berbohong, maka ancaman lain tentang memberikan keterangan palsu bisa kita meminta pertanggungjawaban pada yang bersangkutan. Sejak pengakuan yang dilontarkan Ibrahim, tudingan bahwa pria yang mirip Limbat telah menghipnotis satpam saat menjalankan aksinya bergulir memenuhi jagat hiburan. Ada yang percaya tindakan tersebut dilakukan si pria, tapi ada juga yang membantah dan tidak percaya Limbat melakukan hal seperti itu. Boy Hamzah dan Amar Zoni misalnya mengatakan Limbat bukanlah tipe pesulap seperti itu. Pribadi yang saya kenal, saya rasa seorang master nggak mungkin sih ngelakuin itu, karena ini kalau kita pribadi, kalau gua pribadi, lu juga nggak sepakat, Mar? Gue sepakat sih, karena memang master dia kalau dalam dapat kasus kayak begitu pun ya nggak mungkin, maksudnya ya terlalu terlalu gampang dan terlalu murah juga. Kalau dia mau begitu ya nggak sekalian aja yang lain gitu ya. Mungkin bank account yang triliunan rupiah atau ratusan miliar rupiah gitu. Yang saya tahu master tuh justru orangnya dermawan, senang bagi-bagiin sesama pemain pun. Kadang-kadang dia suka bagiin sesuatu barang yang itu nilainya cukup besar. Terlepas dari benar tidaknya pria yang mirip Limbat telah menghipnotis seorang satpam di saat kejadian, polemik tentang hipnotis kini mulai marak diperbincangkan. Apa sebenarnya hipnotis itu? Apa pula bedanya dengan gendam? Menurut Ki Kusumo, hipnotis merupakan tindakan seseorang untuk membuat korbannya tertidur dan mengikuti kegiatannya. Nah, kalau hipnotis itu sebetulnya lebih pada ilmu bagaimana membuat orang tidur. Jadi membuat orang mengikuti keinginan kita. Jadi lebih pada ke arah sainsnya, bagaimana kita mempengaruhi orang lain supaya kita tampak lebih besar, lebih kuat, seperti itu. Lebih banyak hipnotis itu bersifatnya positif sebetulnya, untuk misalnya pengobatan orang yang sulit tidur, atau menghilangkan fobia, orang yang ketakutan kegelapan, takut ketinggian, itu juga bisa. Nah, dalam praktiknya sekarang ini semuanya dianggap sama rata. Jadi semuanya orang bilang, oh itu hipnotis, oh kejahatan hipnotis, padahal tidak seperti itu. Gendam lain lagi. Dalam ilmu supranatural, gendam adalah tindakan yang membuat korbannya tiba-tiba mengalami hilang ingatan. Dalam kasus yang terjadi di apartemen di Kelapa Gading, Ki Kusumo yakin orang yang diduga Limbat tersebut menggunakan gendam untuk memperdaya korbannya. Ini lebih cenderung ke gendam. Jadi yang sekarang rame ini lebih cenderung ke gendam. Jadi orang tiba-tiba lupa ingatan, hilang ingatan, kemudian cara berpikir dia tiba-tiba nggak logis. Itu lebih cenderungnya ke gendam. Ciri orang yang terkena gendam itu biasanya aneh. Per berapa menit tergantung mantra yang dibaca ya. Per berapa menit dia akan hilang kesadaran. Diajak ngobrol ngaco. Diajak ngomong A, dia jawab C. Diajak ngomong C, dia jawab A. Seperti itu. Kemudian seperti bengong, matanya seperti kosong. Dan itu terjadi beberapa menit, beberapa waktu. Tergantung temanya mau dibikin berapa lama, konsepnya mau dibikin berapa lama. Kalau dibikin seharian dia kayak orang bego. Kalau dibikin 1 jam ya 1 jam kok kayak orang bego. Kurang lebih seperti itu. Nah, kadang-kadang ilmu ini juga dipakai perampok sekarang. Jadi masuk ke rumah orang yang dalam rumah itu tiba-tiba ya satu rumah, jadi kayak orang bego semua.
punya cincin kasih cincinnya, punya mobil kasih kunci mobilnya, BPKB-nya dikasih. Jadi seperti tidak terjadi sebuah tindak kekerasan sama sekali. Kasus yang diduga melibatkan Limbat dan dua sahabat wanitanya membuat banyak orang terpana dan tak percaya. Tidak mungkin Limbat melakukan tindakan seperti itu. Begitu pembelaan yang diungkapkan Boy Hamzah dan Amar Zoni. Tapi Samuel beda lagi. Terlepas dari siapa pelaku hipnotis itu, baginya orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya itu dosanya berarti dia yang tanggung gitu bro. Ya benar dong, dia udah menggunakan ilmu itu secara tidak wajar, maksudnya dia menggunakan terus untuk kejahatan pula, untuk apalah macam-macam ya, dosanya dia yang nanggung sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun azim." Syirik itu adalah dosa yang besar, menzolimi diri sendiri, dan sebenarnya dosa inilah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa masih diampuni, tapi kalau sudah urusan musyrik, ini satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Hipnotis bukanlah ilmu yang sulit dipelajari. Semua orang bisa melakukannya. Dengan kondisi seperti ini, bisa dibayangkan tindakan seperti ini masih akan terjadi dan menimpa banyak orang. Lantas bagaimana caranya supaya terhindar dari tindakan seperti itu? Ya yang dari gue dengar cerita sih, intinya si orang tersebut jangan pikirannya kosong aja. Kalau pikirannya kosong ya mungkin akan sangat mudah untuk dihipnotis. Beberapa poin. Yang pertama, paling penting kalau siang-siang punya pantulan. Jadi kita pakai kacamata, entah itu yang hitam atau yang putih, juga itu akan membantu menghindari gendam. Kemudian kalau kita ketemu sama orang yang tidak dianggap kenal, jangan mudah akrab tengah jalan dengan orang yang kita nggak tahu. Kemudian kalau seandainya kita ditepuk dari belakang, jangan menoleh, tapi tepuk balik. Jadi sebelum kita menolehkan muka, tangannya tepuk dulu. Itu akan memunahkan. Jadi benar-benar hilang, nol jadinya. Nah kemudian yang terakhir, ini yang paling penting sebetulnya adalah dekatkan diri sama Maha Kuasa, banyak doa, banyak puasa, banyak zikir. Saya pikir dengan kita melakukan hal tadi, kita akan dijauhkan dengan hal yang namanya mara bahaya. Kuncinya cuma satu, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang percaya hanya kepada Allah. Kalau ada orang yang memanfaatkan ilmu tersebut dengan menggunakan jin, setan dan sebagainya, yang rugi bukan Allah, yang rugi bukan orang lain, tapi yang rugi diri sendiri. Kan yang menciptakan dia Allah. Kenapa terus dia minta tolong kepada selain Allah? Hipnotis atau gendam atau apapun namanya, nyatanya telah membuat orang lain menjadi korban. Limbat kini menjadi sasaran tudingan. Menariknya, beberapa hari lalu, Limbat mengaku pria yang berada di CCTV itu adalah dirinya. Tudingan pun semakin tajam tertuju padanya. Bukan saya, tetapi perbuatan dialah yang mengakibatkan. Kalau di kemudian hari dia terhukum, itulah perbuatan dialah yang membuat dia harus belajar dari pengalaman hidup. Bahwa walaupun kita sudah master, tidak mustahil kita besoknya bisa jadi maling. Proses ini bergulir, dan kita terus akan meminta klarifikasi terhadap siapapun yang ada di dalam CCTV itu untuk kita minta kita dengar keterangan. Pelapor sudah diperiksa, saksi sudah diperiksa, kemudian ini berkembang kepada siapa yang dituduhkan. Baru nanti kita update kepada rekan.